Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mentari, mahasiswa PPG Prajabatan 2024 Gelombang 1 dari Universitas Gunung Jati, Cirebon. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah literasi dasar. Di sini tugasnya adalah saya akan bercerita atau storytelling mengenai pengalaman literasi saya selama ini. Pada waktu saya kecil, ketika saya SD sampai SMP, pengetahuan yang saya dapat melalui buku memiliki minat yang sangat minim. Karena saya adalah tipe orang yang memiliki pemahaman melalui audio visual. Jadi tidak hanya visualnya saja atau audionya saja, sehingga minat saya dalam membaca buku sangatlah kurang. Akan tetapi, kembali lagi dengan kebutuhan. Karena dulu saya masih pelajar, yaitu SD sampai SMP, jika saya membutuhkan informasi dan satu-satunya sumber hanya ada dari buku, maka dengan giat walaupun terpaksa saya membaca buku. Awalnya pada kondisi tersebut tidak memungkiri saya juga berusaha untuk menyukai membaca buku seperti teman-teman yang lainnya, berawal dari membaca buku novel hingga buku sains pengetahuan. Akan tetapi saya pasti tidak membaca hingga buku itu tamat, sehingga hanya membaca setengahnya saja. Setelah itu sudah tidak dibaca lagi. Dan seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin canggih. Keberadaan handphone serta aplikasi yang ada di dalamnya sangatlah membantu saya dalam berliterasi tanpa buku. Mungkin dari teman-teman pun ada yang sama dengan saya, tidak suka membaca buku, tapi kita membutuhkan informasi atau kita harus berliterasi karena profesi kita dan kebutuhan kita. Sekarang sudah ada YouTube yang sangat membantu saya untuk orang tipe belajar audiovisual seperti saya. Ada PowerPoint juga, video pembelajaran, dan e-book. E-book itu sangatlah praktis bagi saya, tipe orang yang tidak suka membaca buku. Itulah yang sangat membantu saya. Lalu, literasi itu tidak hanya membaca, akan tetapi ada menulis dan berhitung. Pengalaman dalam kemampuan menulis saya memiliki kemampuan menulis itu lebih ke arah seni, bukan ke arah sastra. Sempat mencoba untuk menyukai menulis ke bidang sastra, akan tetapi saya tidak bakat. Karena menurut saya menulis sastra itu membutuhkan ide yang nyata. Contoh, karya ilmiah, puisi, itu kan tidak hanya memiliki ide saja kemudian dituangkan, tetapi harus ada teori, harus ada sesuatu yang nyata. Sedangkan ketika kita menulis karya seni itu, ya kita hanya memikirkan sesuatu apa yang kita pikirkan, kemudian kita tuangkan secara abstrak pada suatu benda dan kita bebas berekspresi gitu. Kemudian untuk pengalaman saya berbagi literasi, saya dulu pernah membuka les atau bimbingan belajar untuk anak TK dan anak SD hingga PAUD yang belum mampu calistung dengan baik. Nah, pengalaman saya yang saya dapatkan itu tidak ada metode yang pasti untuk mengajarkan anak calistung, karena dari satu anak dengan anak yang lainnya itu pasti berbeda cara. Contoh, saya dulu pernah punya beberapa anak yang baru mengenal huruf, di mana anak yang satu itu harus belajar dengan hening tanpa suara, dan yang satunya lagi dengan cara bermain, di mana saya membagikan kerikil untuk dibentuk huruf sesuai yang saya perintahkan. Yang satunya lagi lebih ke belajar istirahat. Nah, karena dia lebih santai, jadi waktu istirahat itu saya gunakan untuk belajar juga sebenarnya, tapi dengan cara dia menggambar sesuatu dan di bawahnya itu harus menyebutkan huruf-hurufnya apa saja, seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah pengalaman yang sangat mengesankan. Mengesankannya itu karena ketika saya mendapatkan anak yang belum bisa membaca dan mengenal huruf di tempat les saya, kemudian anak tersebut sekarang sudah mampu membaca dan menulis dengan baik, itu kebanggaan saya. Ternyata saya bisa melakukan hal yang orang lain lakukan, yang awalnya saya dulu hanya melihat orang lain melakukan hal itu. Wah, kok bisa? Saya bisa nggak ya? Ternyata saya bisa melakukannya. Dan ternyata saya juga bisa melakukan hal yang saya ragukan. Dan harapan saya, semoga saya bisa terus-menerus untuk belajar berliterasi dari berbagai jenis literasi untuk menambah wawasan saya sebagai guru. Kemudian saya juga akan mencoba untuk tertarik membaca buku demi mengupgrade wawasan dan pengetahuan saya, ya minimal 2 hari sekali insya Allah. Kemudian menyalurkan wawasan saya dengan mengenalkan literasi kepada peserta didik saya. Dan yang paling utama adalah semoga saya komitmen dan konsisten melakukannya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian storytelling saya atau bercerita saya tentang pengalaman saya yang bisa dikatakan belum seberapa. Tapi thank you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.